Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan yang diberikan panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dihindarkan dari semua musibah. Adalah sebuah hal yang wajar kalau pendukung Anies Baswedan, bahkan Anies Baswedan sudah merasa kalah sebelum bertanding. Dengan rekam jejak dari Anies Baswedan yang ketika mendapatkan jabatannya dengan cara-cara yang jahat, biadab, dengan menjual ayat dan jual mayat, dengan memonopoli daerah-daerah di daerah Jakarta, di mana benar-benar Ahok ini dilucuti hak suaranya. Para pendukung Ahok juga diintimidasi, diancam, dihilangkan hak suaranya. Bagaimana supaya Ahok ini bisa kalah, suaranya kecil. Sampai memberikan ancaman-ancaman barang siapa yang bisa membunuh, memenggal para pendukung Ahok, relawan Ahok, saksi Ahok, datang ke daerah mereka dikasih 1 miliar. Ya itulah seorang Anies Baswedan dengan segala tek-tek bengek sampai tek-tek bengoknya menghalalkan segala cara. Memang mengerikan, bro. Pendukungnya aja sudah kayak gini, apalagi Anies Baswedannya. Anies Baswedan memang memanfaatkan radikalisme, intimidasi, persekusi, monopoli, agar dia mendapatkan suara yang benar-benar besar dan memenangkan Pilkada DKI 2017. Anies Baswedan tidak mau bertanding secara sehat, karena pasti kalah. Anies Baswedan tidak mau bertanding secara bersih, karena pasti kalah. Anies Baswedan tidak mau bermain secara gentle, karena pasti kalah, bro. Di pikirannya itu kalau bermain sesuai aturan dan ketentuan, pasti kalah. Mau jungkir balik dia safari politik, nggak akan bisa. Mau pasang baliho ketika Pilkada DKI, nggak akan bisa. Karena pada dasarnya itu rakyat DKI tahu siapa yang harus dipilih untuk menduduki posisi penting di DKI Jakarta. Dengan banyaknya intimidasi seperti yang di dalam video tayangkan, adalah suatu hal yang wajar kalau Ahok kalah. Karena memang lumbung-lumbung suaranya mereka hancurkan dengan intimidasi, ancaman-ancaman, barang siapa saksi maupun pendukung Ahok yang muncul di daerah tersebut harus dipenggal, harus dibunuh, dan dikasih uang 1 miliar. Itulah kisah kelam Anies Baswedan. Jual ayat, jual mayat. Tidak hanya jual ayat, jual mayat, tetapi melakukan intimidasi paling brutal sepanjang zaman. Dengan melihat rekam jejak di Pilkada DKI, jelaslah Anies Baswedan mungkin lebih kejam daripada Soeharto sekalipun, lebih biadab daripada Soeharto sekalipun. Makanya orang ini tidak boleh jadi calon presiden di Indonesia. Orang ini brengsek, jahanam, dingin tetapi membahayakan. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, rekam jejak Anies pun ketika menjabat pun Anda tahu sendiri, jeblok, amburadul. Nggak ada yang bisa dijual di Pilpres nanti. Mereka tahu kok, Anies tahu kok, bahwa suaranya itu sangat sedikit. Kenapa? Karena yang namanya survei itu masih liar, bro. Survei itu masih liar dan tidak bisa dijadikan patokan. Tetapi bisa dijadikan gambaran saja. Survei itu seperti duit di bank gitu. Banyak duit di bank, tapi bukan milik pegawai bank. Pegawai bank cuma menghitung doang. Banyak pegawai bank uangnya yang dihitung oleh mereka banyak, tetapi uang itu bukan miliknya. Seperti survei, suara dihitung, tetapi suara itu belum tentu milik paslon yang disimpulkan dalam survei tersebut. Masih belum hak, masih belum paten, belum bisa dijadikan patokan, ukuran. Ya ini seperti tebak-tebakan sajalah. Anies tahu kok
Seberapa besar suara dia? Ya kalau kita lihat dia ini cuma mengandalkan orang-orang HTI, FPI, PKS, MUI. Berapa persen sih jumlah mereka kalau total? Terus ditambah suara Rizik Syihab, Bahar Smith, 5% pun nggak akan ada, bro. 5% nggak akan ada. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Anies belum punya partai. Partai apa yang akan mengusung Anies? Suaranya itu belum terverifikasi. Kalau misalkan PKS mendukung Anies Baswedan, ya suara PKS berapa sih kemarin? PKS dapat 7%, itu jungkir balik dengan berbohong masalah SIM gratis, STNK gratis. Tahu-taunya dibohongin. Mungkin suara PKS karena berbohong waktu pemilu kemarin akan merosot. Apalagi citra PKS saat ini paling cuma jatuh sekitar 4% atau 3%-an lah. 4% suara PKS mana cukup untuk mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Dan kalau kita tahu pendukung PKS ini ya pendukung HTI, FPI, MUI juga. Jadi pendukung PKS ya pendukung Anies juga. Sangat kecil sekali gitu, bro. Anies Baswedan mustahil cuma mengandalkan PKS doang. Kalau sekarang katanya digabung dengan suara dari Prabowo, Partai Gerindra kemarin dapat berapa persen, bro? Cuma 10%, anggaplah 10% tambah 4%, cuma 14%. Dan kalau kita tahu juga, pendukung Prabowo ini pendukung Anies juga, pendukung PKS juga, ya terpecah lah. Tapi saya anggap gampangnya saja, 4% tambah 10% cuma 14%. Untuk mengusung Anies Baswedan itu belum cukup. Tambah dengan Nasdem. Nasdem taruhlah 7%. Kalau dihitungan saya 6%. 6 tambah 4 tambah 10, 20% baru bisa mencalonkan Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Tapi apakah Partai Gerindra mau mencalonkan Anies Baswedan, itu kan masih tanda tanya. Kalau tidak mau ya paling cuma berapa persen. 10 tambah 8 cuma 4 tambah 6, 10. PKS 4%, Nasdem 7%, 11%. Masih belum cukup. Atau tambah Demokrat. Demokrat paling banyak berapa, Pak? Anggap 7% lah. Cuma 18% belum bisa. Untuk mencalonkan satu Anies Baswedan saja, seorang Anies Baswedan saja harus 4 partai minimal yang gabung. Minimal 4 partai yang gabung baru bisa Anies Baswedan nyapres. Suaranya di atas 20%. Masuk PAN, masuk P3, masuk PKB. Ya kalau total-total itu paling suaranya cuma berapa lah? 35% paling. Untuk mencalonkan satu orang Anies Baswedan. Sementara Ganjar Pranowo sekarang itu dia belum mengatakan bahwa dia akan mencalonkan diri jadi presiden. PDIP-nya pun masih diam-diam saja. Belum ada penyebutan calon, belum ada pendeklarasian. Ganjar Pranowo yang cuma seorang diri tanpa ada dukungan partai, di survei kemarin dia sudah 30%, bro. 35% lah di survei itu. Artinya kalau kita mengambil selisih, katakanlah Anies Baswedan itu didukung oleh banyak partai paling dapat 35% sampai 40%. Itu udah jungkir balik. Nah sisanya itu Ganjar Pranowo, bro. Jadi Ganjar Pranowo ini sudah di atas 60%. Dia sudah menang sebelum Pilpres tiba. Mau didukung oleh PDIP mau kagak, ya Ganjar Pranowo suaranya memang tertinggi. Tapi saya yakin PDIP nggak bodoh. Pasti itu. Dengan 35% yang didapat oleh Ganjar Pranowo, ditambah kemarin 20% suara PDIP, jadi total suaranya itu sekitar 55%. 5% dari wakilnya, jadi 60%. Jadi baik Anies Baswedan, baik Prabowo, mau lawan seorang Ganjar Pranowo itu harus jungkir balik, bro. Anggaplah semua koalisi
yang saat ini bergabung dengan pemerintah menjadi oposisi, Ganjar Pranowo pasti menang, bro. Ganjar Pranowo pasti menang. Pasti menang. Kenapa? Karena calon nanti cuma ada sekitar 2 pasang calon. Kalau menurut saya ini, batas minimum presentasi partai mencalonkan presiden 20% itu membuat calon itu cuma ada 2. Nggak mungkin 3. Nggak mungkin 3 kok. Paling 2. Nah sekarang dari kubu sebelah terserah mau Anies atau Prabowo. Kalau Anies Baswedan yang dimunculkan bunuh diri. Kenapa? Oh, rekam jejaknya amburadul. Tetapi kalau misalkan Prabowo, ya bisalah bertanding dengan Ganjar Pranowo, tapi tetap akan kalah. Tetap akan kalah. Jadi bagaimana caranya mengalahkan Ganjar Pranowo? Nggak bisa. Itu sudah merupakan takdir. Dan suara Ganjar Pranowo ini bergerak dari bawah. Bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Semakin lama akan semakin banyak. Klasifikasi pemimpin ideal rakyat Indonesia itu adanya di Ganjar Pranowo. Kita punya patokan kepemimpinan, yaitu Jokowi. Rakyat tinggal memilih siapa karakter yang mirip dengan Jokowi. Apakah Anies mirip dengan Jokowi? Apakah Prabowo mirip dengan Jokowi? Atau Ganjar Pranowo yang mirip dengan Jokowi? Diakui tidak diakui, Jokowi merupakan presiden terhebat di Indonesia. Dia menjadi maskot calon presiden Indonesia dari sekarang sampai ke depan. Dia akan dijadikan standar kepemimpinan calon presiden Republik Indonesia di masa depan. Siapakah dari ketiga orang calon ini yang sesuai standar Jokowi? Kalau menurut saya, Anies Baswedan jauh dari standar. Sangat jauh dari standar. Prabowo jauh. Yang benar-benar mendekati. Bahkan mungkin bisa melampaui standar. Itu hanya Ganjar Pranowo. Orangnya kalem, santun, dekat dengan rakyat, dekat dengan ulama. Pintar berbicara. Bicara dengan rakyat bisa, bicara dengan media bisa, bicara dengan wakil rakyat bisa. Suka belusukan juga. Jadi dari ketiga pasang calon ini yang sudah mendekati atau bisa dikatakan melampaui nanti kalau dia menjabat, ya Ganjar Pranowo. Makanya santai-santai aja Ganjar Pranowo. Nggak ada itu spanduk-spanduk disebar di seluruh Indonesia seperti Anies Baswedan lakukan. Tidak ada itu safari-safari politik seperti yang AHY lakukan. Ganjar Pranowo santai-santai aja, nggak begitu ambisi. Orang yang tidak ambisi seperti inilah yang akan kita pilih. Makanya saya kemarin nggak aneh kalau ada gerakan turunkan Jokowi, gerakan tolak 3 periode, gerakan tolak perpanjangan, nggak aneh. Kenapa? Karena kubu mereka sudah kalah sebelum bertanding. Mereka sudah kalkulasi, sudah hitung-hitung, dan dipastikan di 2024 mereka kalah lagi. Makanya dicari cara bagaimana supaya Jokowi tumbang, sehingga tanpa perlu pemilu, tanpa perlu pilpres, mereka bisa naik gitu. Melakukan kudeta itu salah satu cara untuk merebut kekuasaan. Jadi oposisi itu udah gak ada cara lain, cuma itu cara satu-satunya. Kalau sampai pemilu dan pilpres mereka kalah lagi, bayangkan, bertahun-tahun survei Ganjar Pranowo selalu di atas. Orang yang selalu di atas dalam setiap survei pasti menang, bro. Dijamin itu. Jadi saya berharap kepada Anies Baswedan, Prabowo, udahlah. Tobatlah, tobat. Karena Prabowo dan Anies Baswedan itu terlibat dalam aksi penggulingan Ahok. Terlibat dalam aksi fitnah Al-Maidah 51 kepada Ahok. Terlibat kepada aksi penjarakan Ahok. Prabowo, Anies Baswedan terlibat. Jadi orang-orang yang sudah terlibat dalam skandal kejahatan nasional lebih baik segera bertobat, mundur dari pencalonan presiden. Lebih baik cari orang yang bersih yang bisa melawan Ganjar Pranowo daripada Anies Baswedan memaksakan nyapres, Prabowo memaksakan nyapres. Rekam jejak kalian sudah kotor, sudah kelam, sudah enggak memenuhi standar kepemimpinan. Mbok yang ngaca gitu, biar tidak ngaco dan ngoceh. Percuma nanti memakai politisasi agama juga. Gus A yang akan terdepan untuk memerangi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.